Rekamannya saya hidupkan dulu. Oke, baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kalian semua. Mudah-mudahan Anda semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut keluarganya juga di rumah diberikan kesehatan, ya. Sehingga semua aktivitas dapat dilaksanakan dengan lancar. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lihat langsung saja slide yang saya sudah siapkan ini untuk menjelaskan materi sambungan dari bentuk akar, ya. Bentar, saya share screen dulu, ya. Bisa dilihat ini? Halo? Bisa. Bisa dilihat? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, kalau bisa dilihat. Oke, ini materinya yang akan kita bahas hari ini, ya. Bisa dilihat ini? Bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bentar, ada temanmu yang masuk ini sebentar. Oke, yang pertama adalah perkalian bentuk akar, ya. Yang pertama adalah perkalian bentuk akar, ya. Perkalian bentuk akar dengan bilangan bulat atau perkalian bilangan bulat dengan bentuk akar. Pola umumnya seperti ini, ya. A ini menunjuk pada bilangan bulatnya, kemudian B akar C ini menunjukkan bentuk akarnya. Kalau dikali, maka yang dikali adalah bilangan bulat di depan akar saja. Contoh, ya, contoh. Selesaikan dan sederhanakan bentuk akar di bawah ini. Ini ada 5 contoh soal, langsung ya aplikasinya. Jadi 4 kali 3, ini karena berdasarkan contoh ini, maka 4 kali 3 sudah jelas 12 akar 2. Gitu. Kemudian 5 kali akar 50, nah, ini angkanya di depan bentuk akar ini berapa? Ini 1 ya. Jadi 5 kali 1 gitu. Hanya saja akar 50 ini ya masih bisa disederhanakan dengan merubah menjadi akar 25 dikali akar 2. Itu penyederhanaan dari akar 50. Nah, akar 25 sendiri ini bisa dicabut akarnya menjadi 5 sehingga 5 kali 5 25 akar 2. Gitu ya, akar 50. Nah, di sini saya berikan catatannya biar enak itu. Ya. Ini saya berikan catatannya. Ya. Bisa kelihatan ini? Halo? Bisa. Bisa ya. Jadi akar 50 tadi ini bisa dipecah menjadi 2. Jadi kalau menyederhanakan bentuk akar, yang dilakukan adalah mencari sebuah bilangan yang bisa dicabut akarnya dikalikan dengan bentuk akar bilangan yang lain, gitu, seperti ini. Ini bisa dicabut akarnya ini 25. Makanya di sana tadi berubah menjadi 5 akar 2. Gitu ya, untuk khusus yang ini. Kemudian bagian C ini ada bilangan bulat di depan. 10 kali 4 40, hanya akar 20 ini sama persis seperti akar 50 tadi. Ini masih bisa disederhanakan menjadi akar 4 dikali akar 5 ini ya, yang akar 20 ini akar 4 dikali akar 5. Akar 4-nya bisa dicabut menjadi 2, jadi 40 kali 2, ini 80 akar 5. Kemudian yang 3, nah ini bagian D, 3 kali ini dalam kurung. 3 kali 6, 18 akar 2, ini udah jelas akar 2-nya nggak bisa disederhanakan lagi. Ya, tidak bisa disederhanakan. Sementara 3 kali akar 18, ini bisa disederhanakan. Ya, jadi ini 3 kali 6, 18 akar 2 ini, kemudian 3 akar 18 ini dipecah menjadi akar 9 kali akar 2. Ya, akar 9 kali akar 2, ini akar 18. Ya. Ini akar 18, dipecah menjadi akar 9 yang bisa dicabut akar satunya nggak usah ya. Nah, ini 3 akar 2. Ini dia. Jadi 3 kali 3, 9. Nilainya 27. Demikian halnya bagian E. Ini perhatikan. Bapak tidak akan menyebutkan lagi ini, tapi diperhatikan saja. Coba lihat.
Nah, ini menjadi PR buat Anda semua di rumah. Kira-kira kenapa jadi 6 kali 3 akar 3? Di sini kok jadi 6 kali 6 akar 3? Apa yang terjadi? Tentu diperhatikan akar ini. Akar 27 dengan akar 128. Hasilnya adalah negatif 18 akar 3. Ini karena 18 dikurang 36. 18 kurang 36. Ini negatif 18 akar 3. Ya. Itu. Kemudian kita lihat slide selanjutnya. Perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Nah, ini polanya. Lihat ini. Akar A dikali akar B. Ini sama dengan akar A kali akar B. Untuk yang satu ini, yang penting akarnya sama. Ini akar 2 namanya. Ini akar 2. Jadi bisa dikalikan angka di dalam. Kalau akarnya tidak sama, tidak dapat dikalikan. Misalkan ini saya berikan lagi catatan di sini. Ya. Kebetulan itu, misalnya A, ini akar 2, gitu. Dikali dengan A akar 3 dari B misalnya. Ini tidak bisa dikalikan ini. Ya, ini tidak terdefinisi namanya. Ya. Ada hasil bila ada sebuah angka, tetapi harus dicabut dulu akarnya. Tapi kalau mau disederhanakan ke bentuk akar, ini tidak bisa karena bentuk akarnya berbeda. Satu akar 2, satu akar 3. Ini tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi lah istilahnya. Kita beri status. Oke, saya lanjut. Ya, saya lanjut. Ini bentuk yang tidak dapat dikalikan, ya, seperti pada pola ini. Ya. Nah, di sini ada contoh. Kalikan dan sederhanakan bentuk akar di bawah ini. 2 akar 6 kali dalam kurung akar 7 akar 2 ditambah 4 akar 5. Bagian F, ini saya ambil EFGH, jadi ada 4 soal. Persoalan ini saya kira tidak terlalu penting. Yang penting soalnya. Akar 2 tambah akar 5 dikali akar 6 tambah 4. Ya. Begitu juga G. Biar lebih jelas, kita lihat langsung di selanjutnya. Ya. Nah, ini dia. 2 akar 6 kali ini. Nah, ini dikali 1. 2 kali 7, 14. Akar 6 kali akar 2, ini akar 12. Ya. Maka bentuknya jadi seperti ini. 14 akar 12. Nih. Kalau yang ini, dia pasang kurung. 2 akar 6 kali ini, berarti 8 akar 30. Maka hasil akhirnya adalah, ini, aduh, ada yang masuk. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada 14 kali 2. 14 kali 2 ini berasal dari akar 12 yang dipecah menjadi 2, yaitu akar 4 kali akar 3. Akar 4 ini bisa dicabut menjadi 2, dan akar 3 ini. Kemudian 30. 30 ini tidak ada yang bisa disederhanakan di sini, karena 6 kali 5 atau 10 kali 3 tidak ada yang bisa dicabut akarnya salah satunya. Maka dibiarkan saja jadi akar 30 ini. Sehingga hasilnya berubah menjadi 28 akar 3 ditambah 8 akar 30. Kemudian yang ini. Akar 5 tambah akar 2 dikali akar 6 tambah 4. Ya. Gitu. Jadi ini dikali 1. Ini akar 2 kali akar 6. Ini dia. Jelas sekali. Kemudian 4 dikali akar 2, ini jelas sekali. Kemudian akar 5 kali akar 6 cukup jelas. Kemudian akar 4 kali 5, 4 akar 5. Dari sini, ini akar 12, yang ini 4 akar 2, ini 30, akar 5 kali akar 6, dan ini akar 4 akar 5. Sekarang perlu diperhatikan di sini bahwa akar 12 ini bisa dipecah menjadi akar 4 kali akar 3. Ya, akar 4 kali akar 3. Nah, akar 4 kali akar 3 ini sama dengan 2 akar 3 di sini. Dikali 4 akar 2. Kemudian di sini ada akar 30 tambah 4 akar 5. Ini kesemuanya tidak dapat dioperasikan. Ya. Mengapa? Karena bentuk akarnya semua akar 2, tetapi nilai di dalam akar berbeda. Nilai di dalam akar berbeda. Seandainya semuanya akar 3 seperti ini, maka ini bisa dijumlahkan bilangan bulatnya. Karena tidak ada yang sama, maka berhentinya sampai di sini. Kemudian bagian G ini sama seperti bagian F tadi, ya. Kita tinggal melihat perubahan-perubahan seperti 6 akar 4. Ini berarti jadinya 6 kali 2 karena akar 4 bisa dicabut menjadi 12. Kemudian 3 akar 12 menjadi 6 akar 3 karena akar 12 bisa dipecah tadi, akar 4 dikali akar 3. Akar 4 ini 2, 3 kali 2 6. Nah, kalau yang ini tidak bisa. Ini juga tidak bisa. Sehingga berhenti sampai di sini jawaban itu.
Kemudian bagian H, akar 12 tambah akar 5, kemudian dikali akar 12 kurang akar 5. Dari sini kita lihat bahwa ini 12. Dari mana 12 ini? Ini akar 12 kali akar 12. Ini akar 144. Akar 144 nilainya 12. Kemudian akar 12 kali akar 5. Ini akar 60. 5 kali akar 12, 60. Perhatikan tandanya ya. Untuk negatif akar 60 ini berasal dari akar 12 dikali dengan negatif akar 5. Ini dia. Kalau positif akar 5 dikali akar 12, ini tambah akar 60. Akar 5 kali akar 5, ini akar 25. Akar 25 itu 5 ini. Nah, ini ada yang habis. Ini nilainya 0. Ya, ini nilainya 0. Nah, ini sama, hanya angkanya sama, tetapi tandanya berbeda. 1 kurang, 1 tambah. Jadi ini nilainya 0. Sehingga tersisa 12 kurang 5 sama dengan 7. Nah, dari contoh terakhir dapat disimpulkan, contoh ini ya misalnya, contoh ini yang saya maksudkan, bagian H. Dari contoh terakhir ini kita bisa simpulkan bahwa ada sebuah bentuk yang muncul, yaitu akar A ditambah akar B, dikali akar A dikurang akar B, menghasilkan A kurang B. Gitu. Jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirnya ini, kalau bentuk ini. Lihat bagian H ini, andaikan pola ini sudah diketahui dari awal, mungkin bisa kita langsung menyimpulkan, oh ini nanti 12 dikurang 5, karena semuanya angka sama, yang membedakan 1 tambah 1 kurang. Ini 12 kurang 5. Gitu. Selanjutnya kita masuk di penyederhanaan. Pembagian bentuk akar yang biasa disebut dengan istilah merasionalkan penyebut bentuk pecahan. Ya. Untuk merasionalkan penyebut bentuk pecahan ini, ada beberapa pola yang harus diingat. Pola pertama ini, ya. A dibagi akar B. Untuk merasionalkannya harus dikali dengan penyebutnya, pembagian penyebutnya yang bernilai 1. Ini bernilai 1 namanya. Jadi perkalian ini tidak akan merubah konsep pola awal atau konsep soal yang awal, karena ini nilainya 1. Diambil dari penyebutnya. Begitu juga yang ini. Ya. Ini juga penyebutnya dijadikan sebagai pengalih. Nah, kalau operasi semacam ini, operasi tambah, maka pengalihnya jadi negatif. Ini demikian juga yang ini. Ya, ini menjadi negatif. Ya. Biar lebih jelas kita perhatikan soal berikut. Ini ada beberapa soal. Ada 6 soal ya. Nah, tapi nanti ada 3 soal yang ini tidak saya jawab. Nanti kita akan tuangkan di bagian terakhir dari sesi kita ini. Kita lihat ini, rasionalkan penyebut dari pecahan di bawah ini. Ini ada 8 akar 12. Kemudian 10 per 2 akar 5 dan 15 per akar 7 tambah akar 2. Perhatikan, untuk penyelesaian bagian A ini, ini sudah dari sini, ya. Ini dikali dengan penyebutnya. Andai penyebutnya ini akar 3, tentu akar 3 per akar 3. Kebetulan ini akar 2. Sehingga akar 2 per akar 2. Kali pembilang, penyebut kali penyebut. 8 kali akar 2, 8 akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Akar 4 itu nilainya 2. 8 dibagi 2 nilainya 4. Kemudian tersisa terakhir adalah 4 akar 2. Bagian B. Ini bagian B. 10 per 2 akar 5. Nah, kalau mau dirasionalkan dia, dikali dengan akar 5 per akar 5 saja. Bagaimana kalau dikali dengan 2 akar 5? Ini nanti sebentar kita buktikan. Sama tidak hasilnya? 10 akar 5 dikali 2 akar 5 kali akar 5. Hasilnya ini 2 kali 5, 10. Ini 10 dibagi nilainya 1, tersisa akar 5. Saya akan memberikan catatan di sini. Bagaimana seandainya, ya, ini catatan sedikit ya. Kita seandainya misalnya bentuknya 10 2 akar 5 ini kita kali dengan 2 akar 5 di sini. Hasilnya sama atau tidak? Gitu. Nah, kalau begini perkaliannya berarti menjadi 20 akar 5. Di sini 2 kali 2 4 kali akar 25. Ini hasilnya 20 akar 5. Ini dicabut akarnya menjadi 4 kali 5.
ya, atau 20 akar 5 per 20. Nah, ini 1 tersisa akar 5. Jadi hasilnya sama nih. Ya, hasilnya sama. Artinya, boleh mau dipakai akar 5-nya saja atau mau dipakai semua penyebut ini boleh. Gitu ya. Bagian C. Ini bagian C. Ini penyebut diambil tapi positif dijadikan kurang ini. Tinggal dikalikan. Ini pengalinya seperti ini. Nah, ini tadi yang konsep terakhir tadi. Ini ada di sini dia. Akar 7, akar 7, 2, akar 2, akar 2, 1 tambah, 1 kurang. Maka hasil terakhir pasti 7 kurang 2. Ya, 7 kurang 2 ini 4. Kan gitu. 7 kurang 2, 4. 7 kurang 2, 5. Ya, tentu di sini 15. Boleh dibagi langsung, boleh dikali masuk dulu. Ya. Nah, boleh dibagi langsung. Nah, kalau ini dikali masuk dulu. Ya, yang saya buat ini dikali masuk dulu, berarti 15 bahagi 5, 3 akar 7, kemudian 3 akar 2, karena ini dibagi 5. Ya, maksudnya begini, perhatikan lagi nih, saya perjelas sedikit lagi. Ya, untuk yang ini ya, untuk yang ini. Ini sebenarnya pecahannya menjadi 15 akar 7 dikurang 15 akar 2. Dibahagi ini 5. Bentuk ini bisa dirubah begini. 15 akar 7 dikurang 15 akar 2. Di sini masing-masing 5. Boleh dibuat begitu. Sehingga kalau dibahagi ini 3. Gitu. Yang ini 3 juga gitu. Nah, itu sebabnya jawabannya seperti ini. Oke. Itu selanjutnya saya selesaikan dulu ya. Ini ada soal-soal. Nanti ini kita ketemu di psikologinya. Tadi ini ada soal DEF, ini belum terjawab. Ya. DEF. Nah, ini untuk DEF-nya ini ada di sini jawaban ini. Perhatikan. Untuk 8, kita lihat dulu. Ya. DEF ya, 8 ini sorry, ini ada D ya. Jadi ini D. Ini D, ini E ya. Nanti sebelahnya F. Nah, ini kalau dikali untuk dirasionalkan, diambil penyebutnya ini, yang kurang jadi tambah nih. Yang kurang jadi tambah, ya. Nah, perhatikan ini. Perkaliannya tadi dari depan sudah ada bentuk perkalian ini. Ya, ini udah ada. Hasil sebenarnya ini. Ya, hasil terakhir ini. Tapi masih bisa dikecilkan. Kalau di atas dibagi 2, di bawah dibagi 2. Demikian halnya yang ini. Setelah dibagi 2 diperoleh hasil ini. 20 tambah 4 akar 17 per negatif 6. Ternyata masih bisa dikecilkan, kecilkan lagi. Bahagi 2 pembilangnya, bagi 2 juga penyebutnya. Maka ini hasil akhir yang tidak dapat di apa-apakan lagi. Atas ini bisa dibagi 2, tapi di bawah tidak bisa, maka tidak dapat lagi dibagi. Jadi konsep merasionalkan itu, kalau pembilang dibahagi sebuah angka, misalnya 2, maka penyebut harus dibagi juga dengan angka 2. Ya, tidak boleh terpisah. Kemudian bagian E-nya, ini bagian E. Ini konsep yang tadi, ya. Jadi penyebutnya ini tambah, jadi pengali di sini berkurang dia. Jadi yang tambah dirubah jadi kurang. Ini seperti ini. Di bawah menjadi 3 kurang 1. Hasilnya adalah 5 kurang 2 akar 6. Ini bagian F-nya. Ini bagian F-nya. 2 akar 5 per akar 10 ini, akar 10 per akar 10 diambil dari penyebut ini. Dari sini, ya, 2 akar ini kalikan akar 5-nya, akar 50 per 10. Ini 25. Akar 2. Ya, jadi 10 per 10 bagi 1, nilainya terakhir adalah akar 2. Ya, oke, pada kesempatan kali ini, saya beri waktu untuk bertanya. Silakan kalau ada yang belum jelas. Oke, videonya mana? Kenapa mati videonya? Aktifkan semua videonya. Hand raise kalau perlu. Ya. Bisa dilihat tadi yang Bapak jelaskan? Bisa?
Bisa ya? Oke, ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang belum jelas silakan. Ada? Ada pertanyaan sampai di sini? Jangan usah takut-takut ya, tidak apa-apa kok. Ya, silakan bertanya. Mau hand raise boleh juga, klik yang tanda tangan seperti ini, diklik nanti akan naik dia. Ya. Boleh juga bertanyanya lewat chat. Klik chatnya. Saya tanya Pak, ada begini, begini, begini. Chatnya itu ada di ujung sebelah kanan, itu gambar kotak kayak pesan. Di chat di situ, ya. Boleh juga di chat di situ, tanyakan dari situ, ya. Nah, itu tandanya konsep bertanya seperti itu, ya. Nah, bisa dipahami apa yang disampaikan, ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya. Saya cukupkan sampai di sini dulu, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan itu walaupun hanya sedikit, ada manfaatnya, bisa menjadi referensi untuk belajar pada sesi materi tentang bentuk akar dan operasi bentuk akarnya. Kalau masih bingung tentang bagaimana bentuk akarnya, buka di video di channel Bapak, itu ada di situ. Jangan lupa ada subscribe, like, di situ ada komen, komennya bisa, Pak saya tidak paham di sini, atau bagaimana, minta nanti kita diskusi. Boleh diskusi lewat forum mana saja. Forum diskusinya boleh lewat chat di grup matematika, boleh juga lewat chat di grup psikologinya. Boleh sekarang. Atau nanti pada rekaman berikutnya, pada sesi diskusi, apa yang dilihat di YouTube itu masih ada yang kurang, boleh ditanyakan pada saat diskusi seperti ini. Tidak ada batasan. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Bapak doakan semua kita selalu sehat walafiat, sehingga aktivitas belajar kita berjalan walaupun di rumah masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.